Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cak Indita, NIM 190002415. Ini saya akan menjelaskan tugas saya yang judul Demokrasi dan DPR. Demokrasi adalah dapat diartikan dari tujuan bahasa, epistemologis, dan istilah termologis. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berarti dari bahasa Yunani yang demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan lain atau kratos yang berarti kuasa atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi atau demokratos adalah keadaan dalam negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah bagaimana ditemukan oleh para ahli yang menurut Johnson Alzheimer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan atau memutuskan secara perjuangan konfliktatif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hawk, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam memilih-milih perkara yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik. Afan Ghaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu memaknai secara normatif dan empirik. Menurut secara normatif, demokrasi adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Demokrasi secara empirik adalah demokrasi yang diwujudkan pada dunia politik praktik. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekatan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat, mengandung pengertian tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, government of the people, mengandung pengertian yang berhubungan dengan di mata rakyat sebaiknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat, social control, dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPR. Pemerintahan untuk rakyat, government for the people, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, baik melalui media pers maupun secara langsung. Next. Syarat-syarat negara demokrasi, perlindungan konstitusional, badan hakikat yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Badan hakikat atau peradilan yang bebas dapat dan tidak memihak, artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun
termasuk pemerintahan, serta bertindak adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tertulis. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi masyarakat. Kebebasan beroperasi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud agar warga negara menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara. Keenam syarat tersebut harus terpenuhi dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, apabila terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip tersebut, maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut pemerintahan yang demokratis. Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog untuk mencapai kompromi, konsensus, dan mufakat. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Pemerintahan harus dapat menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya. Yang ketiga, menyelenggarakan kepentingan kepemimpinan secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pengertian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan kaum etik peraturan kekuasaan dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar. Yang keempat, menekan pengguna kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menarik apabila diberi kesempatan untuk ikut memutuskan kebijakan. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Untuk itu perlu diciptakan masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik dan bersedianya demikian. Keanekaragaman itu ditetapkan berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Next. Macam-macam demokrasi. Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang ideal. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara menyalurkan kehendak rakyat, dan titik pengertian. Pertama, berdasarkan ideologi. Berdasarkan sudut pandang ideologis, politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau disebut dengan demokrasi liberal dapat dilaksanakan. Demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk kasus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar pada masa Perang Dingin. Sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhalu Marx komunisme. D. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi langsung dalam
sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendak dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan wilayahnya kecil. Sistem ini pernah dilakukan oleh negara Athena pada zaman Yunani kuno pada abad ke-4 sebelum Masehi. Yang kedua, demokrasi perwakilan, di mana di masa sekarang bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk tersebut bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakil untuk kedudukan dalam lembaga perwakilan parlementer. Ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan rakyat. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. C. Berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatian, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu formal, demokrasi material, dan gabungan. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi modal berat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menibaratkan adanya upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan. Bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Yang ketiga, demokrasi bergabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi mengembangkan kebaikan serta membuat keburukan demokrasi koloni dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui. Tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya ini dilakukan oleh pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabaikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Next. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya. Masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial, politik yang demokratis. Pada pokok masalah ini berkisaran pada menyusun suatu sistem politik di mana kepemimpinannya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktator apabila diktator ini bersifat perorangan atau partai atau militer. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu masa Republik Indonesia 1, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai yang berkenaan karena itu dinamakan demokrasi parlemen. Yang kedua, masa Republik Indonesia 2, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpan dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Ketiga, masa Republik Indonesia 3, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia 4, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Next. DPR. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki pemilihnya sebagai pasal 19 ayat 1 UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR terdiri dari anggota partai politik Perpol dan masa awal kemerdekaan lembaga-lembaga yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan pasal 4 aturan peradilan dalam Undang-Undang 1945 dibentuk KENIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Hal ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah sebagai dinyatakan pada pasal 20 ayat 2. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 sebagai telah dicantumkan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR melalui kerjanya di masa Orde Baru pada masa reformasi sampai sekarang. Dalam konsep Tripolitika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang yang mengawasi jalannya melaksanakan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai legislatif eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindak kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan dikatakan berjalannya dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik serta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Junto, Undang-Undang tahun 2007 Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan sebagai berikut. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang, dan sebanyaknya 100 orang, jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota sedikitnya 2 orang, sebanyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota. Masa jabatan DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipadu oleh Ketua Mahkamah Agung atau MA dalam sidang paripurna DPR. Next. Fungsi DPR. DPR merupakan lembaga tinggi negara yang berfungsi menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi representasi sebagai yang telah dijelaskan dalam pasal 20A UUD 1945. Menurut pasal 20A ayat 1 UUD 1945 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR adalah sebagai berikut. Fungsi legislasi adalah DPR sebagai memegang kuasa bentuk undang-undang. Fungsi anggaran adalah DPR sebagai bahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Secara lebih spesifik, penjabaran atas 4 fungsi berdasarkan dari DPR adalah sebagai berikut. Fungsi legislasi, fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif pemerintah. Di sini kualitas anggota DPR diuji. Mereka harus mampu merancang
dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Yang kedua, fungsi pengawasan, fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil dan tidak menyimpang dan dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Ideal anggota DPR tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedur, dengan juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis seperti dalam kasus membangun fisik yang daya tahannya di luar perhitungan normal. Yang ketiga, fungsi anggaran. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas secara politis yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi representasi. Terkait dengan fungsi representasi mengacu pada pemikiran Pitkin. Representasi politik di sini diartikan dalam arti yang substansi, yaitu bertindak untuk mereka menambahkan bahwa ada titik penting yang harus menjadi perhatian dalam representasi, yaitu representasi mengandaikan adanya wakil yang diwakilkan oleh hal yang diwakilkan. Selanjutnya lebih dari itu, pembicara harus representasi juga harus memasukkan konteks politik. Fungsi DPR sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1945 adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi representasi ini berbicara mengenai DPR sebagai wakil rakyat sebagaimana sumpah DPR dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya mendasarkan tindakan atas nama rakyat atau perjuangan aspirasi rakyat yang diwakilkan, namun seringkali mereka bertindak atas nama partainya dan sesuai dengan arahan yang digariskan partainya. Tugas wewenang DPR. DPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. RUU dan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPRD. Namun perwakilan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, menyusun prognas. Yang kedua, menyusun dan membahas RUU. Yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengolahan SDA dan SDE lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat di daerah. Yang keempat, pembahasan RUU dan diusulkan oleh Presiden atau DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang keenam, menyusun atau tidak menyetujui Perpu yang diajukan Presiden dan ditetapkan menjadi undang-undang. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindahan tangan aset negara maupun terhadap perjanjian yang bertindak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap melaksanakan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan penekanan pergabungan. Tugas wewenang DPR lainnya adalah menyerap, menghimpun, mampu menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberi persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberikan anggota Komisi Yudisial,
Yang ketiga, memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penampakan duta besar lain yang memilih anggota DPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden, memilih 3 Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Next. Next. Hak DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi. DPR dibekali 3 hak, yaitu hak interpelasi, yang hak ini DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hak angket, yakni hak DPR hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak penting, strategi, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, yakni hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintahan atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sementara itu, menurut Council, DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak atau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintahan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, hak angket. Hak angket adalah DPR melaksanakan penyelidikan terhadap suatu kebijakan ketentuan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kebijakan yang harus luar biasa terdapat di dalam negeri serta dengan merekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintahan sebagai mitra kerja. Next. Kewajiban DPR. Anggota DPR mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, memenuhi kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstitusi melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstitusi di daerah pemiliknya. Next. Kesimpulannya adalah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum kebiasaan yang melindungi baik hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, umumnya disebut dengan
Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik serta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai tugas dan wewenang yang harus dilakukan. DPR merupakan bentuk sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat, namun demikian rakyat Indonesia yang begitu banyak, tidak mungkin kalau semua tidak mungkin dapat turun tangan secara langsung, maka perlu adanya suatu perwakilan yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Mbak Echa, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa meng-on cam karena sinyal di tempat saya lagi tidak kondusif. Jadi tidak mendukung untuk on cam. Pertanyaan saya adalah, menurut Mbak Echa sendiri, apakah saat ini kinerja DPR sudah sesuai menurut tugas yang berlaku sekarang? Itu aja Mbak, pertanyaan dari saya. Baik Mbak. Menurut saya, dalam menjalankan roda kepemimpinan DPR belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti yang kita ketahui, masih banyak mahasiswa atau masyarakat yang turun ke jalan untuk demo dan menuntut kerja DPR. Apakah sudah jelas, Saudara Desi? Baik, Mbak Echa, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baik, Mbak Desi. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.